Selamat pagi adik-adik. Halo, halo. Sudah pada siapkan untuk memulai ibadah? Nah, kita mulai ibadah pagi hari ini dengan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, kita angkat pujian Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita angkat lagu ini sekali lagi ya. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya dan masuk ke kotak yang sudah disediakan ya. Biar mama papanya bisa bawa gereja hari Minggu. Sebelumnya kita berdoa dahulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik nyanyi yang sungguh-sungguh ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup rapat-rapat. Kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-Mu yang mendengar dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk semuanya duduk ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini Tante mempunyai 3 gelas nih. Dan semuanya ada isinya. Yang satu ini ibaratkan hati manusia ya. Hati manusia nih warnanya putih. Terus ini hatinya Tuhan Yesus juga warnanya putih. Dan yang ini hatinya iblis warnanya apa? Hitam. Nah anak-anak masih ingat enggak? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan diampuni dosa-dosanya. Sehingga dosa-dosa yang dulunya hitam seperti ini, ketika percaya Tuhan Yesus, maka diampuni dan hatinya menjadi putih. Ini seperti ini ya. Nah anak-anak, ketika kita sudah diampuni sama Tuhan Yesus, apakah kita boleh berbuat dosa lagi? Kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Nah, oleh sebab itu, kita harus dekat-dekat sama Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Gak boleh jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Harus tinggal di dalam Tuhan Yesus, melekat kepada Tuhan Yesus, seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Dan pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus ya. Yuk kita baca ayatnya yang ada di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Yang sudah bisa membaca, dibuka Alkitabnya ya. Kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 4. Gini firman Tuhan ya, bunyinya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, anak-anak ya, jadi ketika kita sudah diampuni dosanya, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan Yesus ya, firman tadi mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan? Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti pagi hari ini, anak-anak duduk mengikuti ibadah meskipun secara online, mendengarkan firman Tuhan, terus membaca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Nah, itu caranya untuk tinggal di dalam Tuhan ya, supaya Tuhan terus memimpin kita, supaya kita tidak melakukan dosa lagi. Nah, kalau kita jauh-jauh dari Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah sekolah minggu, tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah memuji Tuhan, nah jauh-jauh dari Tuhan. Nah, nanti kalau jauh-jauhan gini siapa yang datang? Nah, yang datang ini. Apa ini? Iblis. Nah, iblisnya datang menggoda ya. Nah, untuk anak-anak untuk melakukan dosa.
Nah, dosa itu apa? Dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, ya. Dosa adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika anak-anak marah-marah, ya, marah-marah kepada mama, kepada kakak, kepada adik. Nah, nih seperti ini. Nah, hati yang tadi sudah putih, nah karena marah-marah jadi kotor lagi. Nih terlihat kan, meskipun hanya sedikit. Nah, kalau sudah begini masih tetap jauh-jauh, tidak mau dekat sama Tuhan, melakukan dosa lagi. Seperti apa? Sombong. Nah, sombong. Siapa di sini yang sombong? Gak boleh ya sombong, ya. Mungkin rumahnya bagus, banyak mobilnya, tidak boleh sombong, karena semua itu adalah apa? Adalah anugerah dari Tuhan. Terus apa lagi? Dosa apa lagi? Nyontek, ya. Nyontek. Dulu yang suka nyontek siapa? Yang masih sekolah. Sekarang kan sekolahnya online. Terus apa lagi? Bohong. Nah, bohong. Terus menipu. Terus mencuri. Apa lagi? Tidak taat sama papa mama. Suka pukul teman. Akhirnya tadi yang putih, yang sudah diampuni dosanya sama Tuhan, ya sudah putih, jadi kotor lagi. Nah, seperti ini karena apa? Melakukan dosa-dosa lagi. Nah, tapi anak-anak, kita harus ingat bahwa Tuhan itu menyayangi, mengasihi anak-anaknya. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga tadi yang hitam akan disucikan kembali. Nah, jadi putih lagi anak-anak, ya. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Kita harus selalu dekat sama Tuhan supaya kita dijauhkan dari perbuatan yang jahat, supaya kita tetap bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Nah, anak-anak ingat enggak? Tuhan Yesus itu juga pernah digodai sama iblis, ya, sebanyak 3 kali. Tetapi Tuhan Yesus menolak, ya. Iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk menyembah iblis, tapi Tuhan Yesus menolak. Dia tidak mau, meskipun digoda, Tuhan Yesus tidak mau. Nih, iblisnya menggoda Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Nah, hati Tuhan Yesus tetap putih anak-anak, ya. Tuhan Yesus tidak terpengaruh oleh godaan iblis. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki hati seperti Tuhan Yesus, ya. Kita harus terus melekat kepada Tuhan, kita harus tetap dekat sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, supaya Tuhan terus akan menolong kita untuk kita bertumbuh, untuk kita berbuah-buah, menjadi anak Tuhan yang manis, ya. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Oh ya, ayat hafalannya yang tadi, ya. Ayat hafalannya ada di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, tapi yang bagian A, yaitu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu aja, ya, supaya anak-anak bisa menghafal, ya, karena yang kelas kecil masih belum bisa kalau panjang-panjang, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu saja, ya anak-anak, ya. Puji Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah Tuhan, buat keselamatan dan pengampunan yang Tuhan berikan. Tolong kami Tuhan, untuk supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau, untuk kami terus melekat kepadamu, supaya kami boleh bertumbuh, supaya kami boleh berbuah-buah menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, kalau kami sudah menerima firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak.